Anies Ahaye mampu membawa perubahan Indonesia. Pemilihan umum, Pemilu, 2024, hanya menyisakan beberapa tahapan lagi sebelum pendaftaran partai politik pada September nanti. Namun, siapa saja yang bakal melaju sudah mulai ramai disebut oleh masyarakat. Meskipun, isu penundaan pemilu masih terngiang-ngiang di benak kita semua yang membuat protes banyak pihak. Bahkan, isu penundaan pemilu tersebut membuat terjadinya aksi di berbagai tempat di tanah air di pertengahan bulan Ramadan lalu. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen, perihal pasangan yang paling menonjol dalam surveinya pada April 2022 lalu pasangan Anies Ahaye menjadi pasangan yang paling diminati. Dalam simulasi 3 pasangan maupun 4 pasangan calon presiden 2024, Lembaga Survei Independen menemukan pasangan Anies Ahaye berhasil mengalahkan pasangan lainnya, ujar Fatur Rohman. Keunggulan Anies Ahaye akan mampu membawa arus perubahan bagi bangsa Indonesia, jika pasangan ini benar-benar menang pada pemilu 2024 nantinya, lanjut Fatur Rohman. Seperti diketahui, dalam survei pasangan calon Capres atau Cawapres 2024 dengan simulasi 4 pasangan calon, yang mendapatkan elektabilitas tertinggi diraih oleh Anies Baswedan Ahaye, 32,8%, disusul di posisi kedua diraih oleh pasangan Prabowo Subianto Puan Maharani, 28,6%. Sementara di posisi ketiga ditempati oleh Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, 14,1%, dan pasangan keempat ditempati oleh Gatot Nurmantio Ridwan Kamil, 7,2%. Namun yang menarik, ada sebanyak 17,3% yang belum menentukan pilihannya. Gabungan pasangan calon dihasilkan melalui simulasi pasangan yang paling diinginkan oleh rakyat pada pemilu 2024. Selain itu, dalam survei LSI pada pasangan Capres atau Cawapres 2024 dengan simulasi 3 pasangan calon, yang mendapatkan survei tertinggi diraih pasangan Anies Baswedan Ahaye yang memperoleh elektabilitas sebanyak 36,9%, disusul di posisi kedua oleh pasangan Prabowo Subianto, Puan Maharani yang memperoleh elektabilitas sebanyak 29,2% dan di posisi ketiga ditempati oleh pasangan Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto yang memperoleh elektabilitas sebanyak 14,1%. Dalam simulasi ini, yang belum menentukan pilihan ada sebanyak 19,8%. Gabungan pasangan calon dihasilkan melalui simulasi pasangan yang paling diinginkan oleh rakyat pada pemilu 2024. Dapat disimpulkan bahwa walaupun sebagian besar masih puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo, namun penolakan terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden dan isu presiden 3 periode masih sangat tinggi ditolak oleh publik. Dalam survei LSI terhadap tokoh pada pemilu 2024, tokoh-tokoh muda mulai muncul mengimbangi nama-nama lama. Misalnya dalam survei calon presiden nama Prabowo mulai dikejar tren elektabilitasnya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan yang mengejutkan, pada elektabilitas calon wakil presiden, putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu, Ahaye berhasil menduduki posisi tertinggi pada calon wakil presiden, disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Uno dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang berhasil masuk 3 besar survei calon wakil presiden. Sementara dalam survei pasangan Capres dan Cawapres, pasangan Anies Ahaye berhasil memiliki peluang paling signifikan untuk memenangkan pemilu 2024 dari pasangan lainnya, baik Prabowo Puan maupun pasangan Ganjar Airlangga.